Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Tetapi sebenarnya, jika dihitung hingga sub-sub suku, jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai belasan ribu. Masing-masing suku memiliki ciri khasnya tersendiri, mulai dari pakaian adat, ritual kepercayaan, hukum adat dan lain sebagainya. Tetapi dari semua keunikan itu, kali ini kita akan mengulas tentang tradisi suku-suku yang berburu kepala manusia. Pada masa kini, tradisi tersebut adalah sebagai sesuatu yang mengerikan, bahkan tindakan yang tidak manusiawi. Namun pemikiran itu perlu kita kesampingkan dulu, karena tindakan itu pada zamannya, adalah tradisi mereka, baik demi untuk sebuah ritual kepercayaan, harga diri, dan bahkan persyaratan adat, sebelum agama dikenal. Tiga suku pemburu kepala manusia di Indonesia. 1. Tradisi berburu kepala atau Manga Ibinu, di Pulau Nias, Sumatera Utara. Suku Nias secara tradisional gemar berperang, meskipun pertanian telah berkembang. Masyarakat lebih mementingkan budaya perang, dan membuat perlengkapan senjata, seperti tombak, pedang, perisai, dan baju besi, daripada bertani dan membuat peralatan pertanian. Mereka melindungi kampung dengan membangun rumah-rumah mereka di atas bukit, dan menanam semak-semak beracun di sekeliling atau di parit. Gerbang kampung biasanya ditutup pada malam hari, dan rutin diadakan pengawasan karena kekhawatiran akan serangan musuh. Manga Ibinu adalah tradisi berburu kepala oleh seorang Emali di Pulau Nias. Emali artinya berteriak dalam ketakutan, menggambarkan teror yang disebabkan olehnya, yang kemudian menjadi sebutan kepada para pelaku pemburu kepala. Sebelum melakukan ekspedisi perburuan kepala manusia, para pemburu akan meminta perlindungan dari dewa perang, melalui perantaraan patung Sirahahoro, agar mendapatkan kepala yang banyak. Mereka mengenakan ikat pinggang yang terbuat dari kulit buaya, dan hiasan kepala dari taring babi hutan. Para pemburu kepala bersumpah atas kepalanya, ketika pergi berburu. Sebelum pergi, mereka akan disajikan makanan di atas tempat makanan babi, sebagai tanda bahwa mereka akan dianggap seperti babi jika pulang dengan tangan kosong. Tetapi, jika mereka pulang dengan membawa kepala, mereka akan dieluk-elukan. Tradisi ini awalnya merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi pada kemudian hari, berkembang sebagai penanda status sosial. Orang Nias percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, sehingga kematian seseorang perlu disiapkan sebaik mungkin. Agar dapat hidup dengan nyaman, maka orang yang meninggal membutuhkan pelayan. Dipercaya, kepala manusia memiliki jiwa, dan orang yang memilikinya adalah tuan atas jiwa pemilik kepala tersebut. Tengkorak yang disertakan dalam penguburan, dipercaya akan menjadi pelayan di alam baka. Kepala manusia biasanya dimintakan oleh seorang ayah kepada putra sulungnya, untuk diletakkan di sebelah mayatnya, sebagai pelayan di alam baka. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa putranya tersebut akan menerima roh kepemimpinan setelah ayahnya meninggal. Jika putra sulung tidak bisa, maka sang ayah akan memilih putra lain untuk menjalankan tugas tersebut. Mereka beranggapan bahwa berburu kepala adalah cara untuk mengambil jiwa atau kekuatan hidup korbannya, dan kemudian menawarkannya sebagai hadiah kepada roh-roh. Perburuan kepala manusia juga dilakukan dalam pembangunan fondasi banyak bangunan, seperti rumah seorang pemimpin, pendirian megalit seperti bangku batu di depan rumah pemimpin, dan juga pendirian lompat batu. Masuknya kekristenan di Nias membuat masyarakat enggan melanjutkan tradisi ini, terlebih ketika Belanda akhirnya mampu memaksakan kekuasaannya di Nias. Saat ini, tradisi berburu kepala manusia di Pulau Nias sudah tidak ada. 2. Suku Nuaulu, Pulau Seram, Maluku. Suku Nuaulu, di kawasan pedalam Pulau Seram, Maluku, menjadi salah satu suku yang kental dengan tradisi, budaya, dan kepercayaan lokal. Suku Nuaulu Maluku, diketahui masih menganut kepercayaan nenek moyang. Lokasinya tepat di daerah Yesuru, Nuanea, Bunara, Latan, Hahualan, Simalu, Rohua, dan Rohua Waemanesi. Diketahui, suku Nuaulu memiliki 12 marga, yaitu Pia, Matoke, Kamama, Sounawe Aipura, Sounawe Ainakahata, Sopalani, Perisa, Huri, Nahatue, Soumori, Leipari, dan Rumalait. Dirangkum dari berbagai sumber, ciri khas yang menonjol di suku Naulu adalah kaum laki-laki mengenakan kain berang atau kain merah yang diikat di kepala. Suku Naulu rata-rata bermata pencaharian berburu dan bertani.
Suku Naulu memiliki beberapa tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Salah satunya adalah tradisi Pataheri, merupakan ritual untuk para lelaki yang sudah dewasa. Lelaki yang sudah dianggap dewasa ini akan mengenakan kain berang di kepala dan cawat selama ritual berlangsung. Ritual ini akan dimulai dengan puasa selama 1 hari, dari pukul 3 dini hari hingga jam 6 sore. Kain berang yang diikat di leher diyakini akan menjauhkan diri dari gangguan setan selama berpuasa. Selanjutnya, mereka akan berkumpul di rumah utama atau Numa Onate, dan diberikan pakaian adat Karanunu Onate. Mereka juga akan didampingi oleh seorang panglima perang, menuju rumah orang tua kapitan, untuk memohon doa agar diberikan keberanian dan terhindar dari mara bahaya. Setelah prosesi doa selesai, mereka akan kembali ke Numa Onate, dan mulai mengambil perlengkapan seperti parang, panah, tombak, dan sat utas berisi sirih pinang. Tak sembarangan, ketua adat memberikan perlengkapan tersebut menghadap utara, yang kemudian menuju pintu belakang arah ke timur, untuk memimpin menuju ke tempat ritual di dalam hutan. Ritual ini juga melibatkan dipenggalnya kepala manusia, sebagai penanda atas kedewasaan kaum laki-laki. Tak hanya itu, dipenggalnya kepala ini juga dilakukan dalam upacara adat, seperti mendirikan rumah adat baru, yang dipersembahkan untuk para dewa. Dipenggalnya kepala manusia juga dijadikan sebagai mas kawin saat masyarakat Naulu menikah. Selain itu, tradisi ini dianggap menjadi simbol kebanggaan dan kekuasaan. Bagi mereka, pemenggalan kepala manusia ini juga dijadikan sebagai persembahan pada nenek moyang, guna terhindar dari bahaya dan musibah. Tiga, Ngayau, suku Dayak. Ngayau merupakan satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu tradisi memburu kepala manusia di kalangan kebanyakan masyarakat Dayak Sarawak, seperti Iban dan Kayan. Melansir dari sebuah buku berjudul Ngayau, sebagai sebuah novel berwarna tempatan, satu kajian sosiologi sastra yang ditulis oleh Asmiati Ahmad. Mulanya Ngayau merujuk kepada amalan yang berkaitan dengan upacara perkawinan, keagamaan, dan nilai kewiraan. Amalan ini menjadi syarat bagi lelaki Iban, sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Menurut Noria Tugang, dalam bukunya berjudul, Pua Identiti dan Budaya Masyarakat Iban. Tradisi Ngayau dilakukan oleh orang Iban pada zaman silam, semata-mata untuk tujuan mempertahankan kaumnya dari musuh. Tidak sembarang musuh akan dibunuh, mereka hanya memilih musuh lelaki dewasa untuk dibunuh dan dibawa balik ke rumah. Rambut dari kepala yang didapat saat Ngayau, akan menjadi hiasan pada perisai dan pedang. Sementara itu, kepala-kepala musuh akan dikeringkan dan digantung di rumah mereka. Di beberapa rumah hingga kini, ada yang menyimpan tengkorak kepala musuh, yang diturunkan sejak zaman nenek moyangnya. Membawa balik kepala musuh semasa Ngayau ini, dianggap sebagai suatu anugerah berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan juga penolak bala. Setelah tradisi itu berlangsung, biasanya seorang lelaki akan disematkan gelar bujang berani, yang berarti raja berani, atau pahlawan ulung. Fenomena tradisi Ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Dengan begitu, saat ritual adat gawai atau perayaan lainnya, mereka berhak menerima penghormatan tertinggi. Meski tradisi Ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Dapat dikatakan bahwa, kini tradisi Ngayau merupakan salah satu tradisi suku Dayak yang sudah punah. Diberhentikannya tradisi ini, tercatat dalam kesepakatan bersama, seluruh etnis Dayak Borneo Raya, pada tanggal 22 Mei sampai tanggal 24 Juli tahun 1894. Demikian informasi yang satu ini, semoga bermanfaat. Untuk diketahui, ulasan ini bertujuan untuk wawasan dan pengetahuan, bukan untuk menyindir suku dan ras tertentu. Tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.